Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Musim panas di Seoul selalu sibuk. Jalan-jalan dipenuhi hiruk-pikuk orang yang bergegas, sementara lampu kota berpendar hingga larut malam. Di balik gedung kaca yang menjulang, seorang pria duduk sendirian di ruang kantornya yang dingin. Namanya Hyungjin, usia 26 tahun, CEO muda yang terkenal dengan wajah tenang dan karisma dingin. Dari luar, ia tampak sempurna, tampan, cerdas, berkuasa. Namun di dalam, ia dikejar oleh satu masalah besar. Keluarga besarnya terus mendesaknya untuk segera menikah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta. Ibunya pernah berkata dengan nada penuh tekanan. Ini juga tentang menjaga reputasi keluarga dan perusahaan. Kalimat itu berulang dalam kepalanya, membuatnya jengah. Hyungjin tak pernah percaya pada cinta. Baginya, pernikahan hanyalah transaksi. Maka ia mencari solusi yang paling praktis. Menyewa seorang wanita untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Malam itu, ia memilih restoran mewah di kawasan Gangnam untuk bertemu calon, pasangan kontraknya. Restoran itu remang, dengan musik jazz mengalun lembut. Para tamu berbisik pelan, menikmati malam musim panas yang hangat. Hyungjin duduk di kursi dekat jendela. Matanya menatap jam tangan elegan di pergelangan tangan. Tepat pukul 8, pintu masuk terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk. Dialah Hein. Usianya baru 21 tahun, rambut panjang berkilau merah kehitaman, jatuh lembut di bahunya. Kulitnya putih bersih, bibir penuh merah alami, dan tubuh jam pasirnya membentuk siluet yang memikat di balik gaun sederhana. Saat matanya yang gelap bertemu dengan Hyungjin, senyumnya muncul begitu saja, ceria, percaya diri, seolah dunia berputar mengikuti langkahnya. Ia berjalan mendekat, langkah ringan namun menawan. Hyungjin si, suaranya bening, sedikit genit namun sopan. Hyungjin mengangguk pelan. Silakan duduk. Hein menarik kursi dan duduk, menatap pria di hadapannya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan diriku akan berada dalam situasi seperti ini. Hyungjin tidak menanggapi langsung. Ia hanya menuangkan air mineral ke gelasnya, lalu berkata dengan nada datar, "Aku butuh pasangan. Hanya di atas kertas. Tidak lebih." Hein mengangkat alis, senyumnya tidak hilang. "Jadi, aku semacam aktris dalam kehidupan pribadi Anda." Kalau begitu istilahnya lebih mudah dipahami, ya. Percakapan itu kaku, seolah keduanya berada di dua dunia berbeda. Namun ada sesuatu yang tak bisa disangkal. Tatapan Hein terlalu hidup, terlalu berani menembus tembok dingin Hyungjin. Sementara sikap tenangnya justru membuat Hein semakin penasaran. Pelayan datang membawa makanan. Sambil makan, Hein mulai mencoba mencairkan suasana. "Aku pernah membaca tentang Anda di majalah bisnis. Katanya Anda adalah pria yang tidak pernah tersenyum." Hyungjin mendongak sejenak, menatapnya tajam. "Apa kau ingin aku membuktikan itu benar?" Hein terkekeh pelan, mengibaskan rambutnya. "Bukan begitu. Aku hanya ingin tahu, apakah semua orang di sekitarmu melihatmu seperti mesin? Karena dari dekat, aku rasa kau lebih manusia daripada yang mereka kira." Ucapan itu membuat Hyungjin terdiam. Jarang ada orang yang berani bicara begitu padanya. Makan malam itu berakhir dengan perjanjian. Kontrak 6 bulan, dengan aturan jelas. Mereka akan tampil sebagai pasangan di depan keluarga, kolega, dan publik. Tidak ada hubungan pribadi setelah kontrak selesai. Tidak ada perasaan yang boleh berkembang. Hein menandatangani kontrak itu dengan senyum yang tak pudar. "Baiklah, CEO Hyungjin. Mulai sekarang aku adalah pacarmu yang sempurna. Kau akan melihat bagaimana aku berakting." Hyungjin menatapnya sesaat lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu pada caranya berbicara, caranya tersenyum, yang terasa berbahaya. Di luar,
malam musim panas Seoul berkilau indah. Namun di dalam hati keduanya, benih cerita baru mulai ditanam, sebuah permainan pura-pura yang perlahan akan menjerat keduanya lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Seoul di musim panas terasa lebih riuh dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantul di jendela mobil hitam milik Hyungjin yang melaju tenang menembus padatnya lalu lintas. Di dalam mobil, suasana berbeda, hening, hanya suara mesin dan dentuman pelan musik klasik yang keluar dari speaker. Hein duduk di kursi penumpang dengan senyum tipis, menatap keluar jendela seolah menikmati pemandangan malam, padahal matanya sesekali mencuri pandang ke arah pria di sebelahnya. Jadi, kontrak 6 bulan. Suara Hein akhirnya memecah keheningan. Tidak boleh ada perasaan. Tidak ada hubungan setelah itu. Kau benar-benar yakin? Hyungjin menoleh sekilas, matanya gelap namun tenang. Aku selalu yakin dengan setiap keputusan yang kuambil. Hein terkekeh pelan, suaranya ringan namun menggoda. Kalau begitu, aku harus jadi pacar sempurna untukmu. Tapi aku tidak bisa menjamin kau tidak jatuh padaku. Kalimat itu meluncur begitu saja, disertai senyum genit yang membuat udara di dalam mobil seakan menegang. Hyungjin tidak menjawab, hanya kembali menatap jalan, seolah-olah ia kebal terhadap godaan itu. Namun, rahangnya yang sedikit mengeras mengkhianati ketenangan wajahnya. Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri acara pertama bersama, makan malam keluarga di rumah besar orang tua Hyungjin. Hein melangkah dengan anggun di sampingnya, gaun biru muda yang ia kenakan memeluk tubuh jam pasirnya dengan pas. Semua mata menoleh ketika pasangan itu memasuki ruangan. Bisikan kecil terdengar, memuji kecantikan Hein, sekaligus menilai dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Hyungjin memperkenalkannya dengan nada tenang, "Ini Hein, kekasihku." Hein tersenyum manis, menunduk sopan, lalu menggenggam lengan Hyungjin erat, seolah mereka memang sepasang kekasih sejati. Saat tangan kecilnya menyentuh lengan kaku pria itu, ia bisa merasakan ototnya menegang, seperti menolak tapi tidak mampu menyingkir. "Coba tersenyum sedikit," bisik Hein pelan sambil tetap menatap keluarga besar di hadapan mereka. "Orang akan mengira kau menikahi robot jika wajahmu dingin seperti itu." Hyungjin menoleh singkat, matanya menajam, tapi sebelum ia sempat membalas, bibir Hein sudah terangkat lebih tinggi. Senyum itu begitu cerah, membuat semua orang luluh. Sepanjang malam, Hein terus memainkan perannya dengan sempurna. Ia menimpali percakapan, tertawa kecil di momen yang tepat, bahkan dengan penuh percaya diri menggoda Hyungjin di depan orang tua dan saudara-saudaranya. Ia selalu begitu serius. "Tapi aku suka. Itu membuatku merasa aman," katanya sambil meraih tangan Hyungjin. Hyungjin sempat terkejut, tapi ia tidak menarik tangannya. Tatapan keduanya bertemu sejenak. Ada sesuatu yang lewat di antara mata gelap Hyungjin dan mata penuh cahaya Hein, sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seolah dua dunia berbeda tiba-tiba saling bersinggungan. Malam itu berakhir sukses. Keluarga Hyungjin tampak puas, dan gosip di antara kerabat terhenti begitu saja. Namun di mobil dalam perjalanan pulang, suasana kembali hening. Hein melipat tangannya di dada, lalu menoleh dengan senyum nakal. "Kau harus berterima kasih padaku. Aku membuatmu terlihat lebih hangat di mata keluargamu." Hyungjin menghela napas pelan. "Jangan terlalu berlebihan. Tapi kau menggenggam tanganku cukup lama tadi. Itu tidak ada di kontrak, bukan?" Hein mencondongkan tubuhnya sedikit, wajahnya mendekat ke arah Hyungjin. Jarak mereka kini hanya beberapa inci, napas hangatnya hampir menyentuh pipi pria itu. "Kalau kau terus menatapku seperti itu, aku bisa salah paham," ucapnya lirih, separuh menggoda, separuh jujur. Hyungjin menoleh cepat, mata mereka bertemu begitu dekat hingga jantung Hein berdetak kencang. Namun, dengan sisa ketenangan yang ia miliki, Hyungjin menjauhkan wajahnya, menatap lurus ke jalan. "Jangan pernah salah paham, Hein. Ingat batasannya."
Hein tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya tetap menatap Hyungjin dengan tatapan penuh rahasia. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, batasan itu mungkin hanya di atas kertas. Karena semakin lama ia berada di dekatnya, semakin sulit untuk tidak merasa tertarik. Dan malam musim panas itu pun berakhir dengan sebuah kesadaran baru, bahwa batasan yang mereka buat bisa saja menjadi jebakan paling berbahaya yang akan menghancurkan pertahanan keduanya. Seoul pada musim panas selalu bersinar lebih terang, terutama ketika malam tiba dan lampu-lampu neon menyala di setiap sudut kota. Malam itu, sebuah hotel mewah di kawasan Gangnam dipenuhi para pengusaha ternama, politisi, dan sosialita. Perusahaan Hyungjin menggelar pesta musim panas, sebuah ajang tahunan yang selalu menjadi sorotan media bisnis. Hyungjin hadir seperti biasa dengan jas hitam elegan, rambutnya rapi, wajahnya tenang tanpa ekspresi berlebihan. Namun malam itu berbeda. Di sampingnya berdiri Hein, dengan gaun merah menyala yang menempel sempurna pada tubuh jam pasirnya. Belahan gaun yang anggun namun berani menonjolkan kulit putih mulusnya, sementara bibir merahnya serasi dengan senyum percaya diri. Begitu mereka masuk ke aula besar, semua kepala menoleh. Percakapan terhenti sesaat. Para pria menatap terpana, para wanita berbisik penuh rasa ingin tahu. Siapa dia? Bisik salah satu tamu. Pacar baru CEO Hyungjin. Hyungjin menatap lurus, dingin seperti biasanya. Namun, jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ia tahu semua mata tertuju pada mereka bukan karena dirinya, melainkan karena wanita di sampingnya. Dan untuk alasan yang tidak ingin ia akui, ia merasa bangga. Hein tersenyum menawan, meraih lengan Hyungjin dan menempel lebih dekat. Santai saja, bisiknya lirih sambil tetap melambaikan tangan kecilnya pada beberapa tamu. Kau terlihat seperti sedang menghadiri pemakaman, bukan pesta. Hyungjin menoleh sebentar, matanya menajam. Aku tidak terbiasa dengan sorotan seperti ini. Lucu sekali, padahal kau seorang CEO, jawab Hein sambil tersenyum cerah. Mereka berkeliling, menyapa beberapa kolega bisnis. Hein memainkan perannya dengan sempurna, menjawab pertanyaan dengan percaya diri, tertawa kecil di momen yang tepat, bahkan menggoda Hyungjin dengan kalimat manis yang membuat orang-orang percaya bahwa mereka benar-benar pasangan romantis. Namun di balik semua itu, ada satu momen yang membuat jantung Hein berdetak lebih cepat. Saat seorang pria tua, seorang investor penting, mendekat dan mencoba bersikap terlalu ramah. Tangannya hampir menyentuh punggung Hein. Dalam sepersekian detik, Hyungjin meraih pinggang Hein dengan mantap. Sentuhan itu erat, penuh kepemilikan, seolah ia berkata tanpa kata, "Dia milikku, jangan berani lebih jauh." Tubuh Hein menegang. Pinggangnya terasa panas di bawah genggaman itu, napasnya tersendat, dan pipinya merona. Ia melirik Hyungjin yang wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi, tapi genggamannya tidak longgar sedikitpun. "Aku harap kalian menikmati pesta ini," ucap Hyungjin dengan nada tenang kepada sang investor. Pria itu tertawa kaku lalu mundur, membiarkan mereka berdua. Setelah pria itu pergi, Hein menoleh pelan, wajahnya masih memerah. "Tanganmu," bisiknya pelan, hampir tak terdengar di tengah riuh pesta. Hyungjin tetap menatap lurus ke depan. "Aku hanya melakukan apa yang perlu." "Begitu ya?" Senyum genit muncul di bibirnya, meski dadanya masih berdebar. "Kalau begitu jangan lepaskan. Aku suka." Hyungjin akhirnya menoleh, tatapan mata mereka bertemu. Sekejap, dunia di sekitarnya menghilang. Musik, suara tawa, bahkan kerumunan tamu, semua memudar. Hanya ada mereka berdua, dengan jarak yang terlalu dekat, tatapan yang terlalu dalam, dan genggaman di pinggang yang terlalu intim untuk sekadar pura-pura. Namun, seolah menyadari sesuatu, Hyungjin perlahan melepaskan tangannya. "Ingat kontrak kita," katanya datar, lalu melangkah lebih dulu. Hein tersenyum samar,
Tapi di balik senyum itu, hatinya bergemuruh. Setiap detik bersama pria itu membuatnya semakin sulit membedakan mana kepura-puraan dan mana kenyataan. Malam musim panas itu berakhir dengan pesta meriah, tapi bagi Hein, sorotan lampu dan keramaian hanya meninggalkan satu hal. Ingatan pada genggaman hangat di pinggangnya, yang terasa lebih nyata daripada semua janji kosong dalam kontrak yang mereka buat. Pesta perusahaan telah berakhir, tapi jejaknya masih melekat pada hati Hein. Genggaman hangat di pinggangnya tadi terasa begitu nyata, begitu intens, hingga ia sulit berhenti memikirkannya. Namun yang terjadi setelahnya membuatnya sadar. Di depan orang lain, Hyungjin memang tampak seperti pasangan yang penuh perhatian. Tapi saat hanya ada mereka berdua, semua kembali dingin, seakan tidak pernah ada sentuhan itu sama sekali. Mobil hitam yang membawa mereka melaju di jalanan Seoul malam hari terasa sunyi. Lampu kota berkelebat di kaca jendela, menciptakan bayangan panjang di wajah Hyungjin. Ia menatap lurus ke depan, kedua tangannya mantap di setir, sementara Hein bersandar di kursi dengan bibir mengerucut kecil. Aku tidak mengerti, gumamnya akhirnya. Hyungjin menoleh sekilas, alisnya berkerut. Apa maksudmu? Kau bisa menggenggamku erat di depan semua orang. Tapi begitu kita berdua saja, kau kembali seperti batu es. Kau pikir aku tidak merasa? Suasana mobil mengeras. Hyungjin menghela napas, suaranya tetap datar. Hein, jangan salah paham. Semua yang kulakukan di depan orang lain adalah bagian dari kontrak. Itu tugas kita. Hein menoleh cepat. Matanya tajam tapi berkilat lembab. Jadi, perhatianmu hanya untuk pamer? Kau benar-benar tidak merasakan apapun. Hening. Hanya suara mesin yang terdengar. Akhirnya Hyungjin menjawab, suaranya rendah. Ingat, ini hanya kontrak. Tidak lebih. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Hein berpaling ke jendela, menahan perasaan yang berkecamuk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa bodoh. Bodoh karena membiarkan dirinya berharap lebih. Bodoh karena hatinya bergetar pada pria yang begitu keras menolak kehangatan. Beberapa menit berikutnya hening. Hein akhirnya menyerah, menutup mata dengan perasaan letih. Jalanan malam Seoul terasa seperti buayan, dan tanpa sadar, ia terlelap di kursi penumpang. Hyungjin melirik ke arahnya sesekali. Wajah Hein dalam tidur terlihat begitu damai, bibirnya sedikit terbuka, rambut panjangnya terurai di bahu. Ada sisi polos yang jarang ia lihat ketika wanita itu terjaga dengan senyum ceria dan ucapan genitnya. Saat mobil berhenti di depan apartemen Hein, ia masih terlelap. Hyungjin diam beberapa saat, lalu mengambil jas hitamnya dari kursi belakang. Dengan hati-hati, ia menyelimuti tubuh Hein. Gerakannya lembut, jauh berbeda dari sikap dingin yang biasa ia tunjukkan. Jari-jarinya tanpa sengaja menyentuh pipi halus Hein, ketika ia merapikan rambut yang jatuh menutupi wajahnya. Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Hyungjin merasakan sesuatu yang aneh, sebuah rasa yang sudah lama ia kubur, sesuatu yang ia tidak ingin akui. Hein bergerak sedikit, matanya setengah terbuka. Ia melihat siluet Hyungjin yang tengah menarik tangannya pelan. Apa yang kau lakukan? Suaranya lemah, setengah bermimpi. Hyungjin menegakkan tubuh cepat, kembali ke mode dingin. Kau tertidur. Kita sudah sampai. Namun bagi Hein, momen singkat itu lebih berharga daripada 1000 kata. Ia bisa merasakan kehangatan tulus dalam jas yang menyelimuti tubuhnya, dan sisa sentuhan di pipinya masih terasa membakar. Malam itu, saat berjalan ke apartemennya dengan langkah gontai, Hein menyadari satu hal. Semakin keras Hyungjin mencoba menjaga jarak, semakin kuat pula perasaan yang tumbuh di hatinya. Dan itu membuat kontrak 6 bulan yang mereka buat terasa seperti jebakan manis yang ia tidak ingin keluar darinya. Suasana malam musim panas di halaman luas rumah keluarga Hyungjin terasa hangat, dan penuh cahaya lampu gantung yang berkelip. Musik lembut dari band akustik mengalun,
mengisi udara dengan irama romantis yang mengundang siapapun untuk berdansa. Tamu-tamu keluarga kaya, para kolega bisnis, hingga kerabat jauh, bercampur menjadi satu. Semua mengenakan senyum manis dan percakapan basa-basi. Di tengah keramaian itu, Hein berjalan masuk dengan gaun satin biru tua yang jatuh membalut tubuh jam pasirnya. Rambut merah kehitaman yang panjang ia biarkan tergerai, menambah aura sensual namun elegan. Begitu ia melangkah mendekat, beberapa pasang mata langsung terhenti menatap. Hein menunduk sopan, tapi di sudut matanya ia tahu betul banyak yang sedang membicarakannya. Hyungjin berdiri tegap di sisi ruangan, jas hitamnya menambah kesan dingin yang selalu ia bawa. Namun, ketika pandangannya bertemu dengan Hein, ada sesuatu yang berbeda. Sekejap tatapan itu melunak, meski cepat ia sembunyikan kembali. Ia menyambut Hein dengan senyum tipis, lalu menuntunnya dengan tangan di punggungnya. "Kau datang tepat waktu," ucapnya pelan, seolah hanya basa-basi. Beberapa tamu mendekat, memuji kecantikan Hein. Hyungjin, tanpa sadar, menempatkan dirinya sedikit lebih dekat, seakan ingin memastikan tidak ada yang terlalu berani mendekati wanita itu. Hein menyadari perlindungan kecil itu dan hatinya bergetar, meski ia tetap tersenyum kalem. Musik berganti, kali ini lebih lambat. Seorang kerabat tua menyarankan agar pasangan muda itu menari. Semua mata tertuju pada mereka. Hyungjin, meski ragu sesaat, akhirnya mengulurkan tangannya. "Maukah kau menari?" katanya singkat. Hein menerima dengan senyum genit, jemarinya menyentuh tangan besar itu. Saat mereka melangkah ke tengah, dunia seakan menyempit, menyisakan hanya mereka berdua. Tubuh Hein melekat pada dada bidang Hyungjin. Jarak mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas hangatnya di pelipis. Musik mengalun pelan, dan langkah mereka bergerak serempak. Awalnya, Hyungjin kaku, menjaga jarak, seakan mengingatkan dirinya pada kontrak dingin yang mereka buat. Namun semakin lama, lengannya merangkul pinggang Hein lebih erat, menariknya lebih dekat. Hein mendongak. Matanya yang gelap memantulkan cahaya lampu, membuat Hyungjin seketika kehilangan fokus. Napas pun menjadi berat. Setiap gerakan kecil Hein, setiap sentuhan kain gaunnya pada jas hitam Hyungjin, terasa membakar. Dunia sekitar hilang. Yang tersisa hanya detak jantung yang saling bersahutan. "Aku tidak menyangka kau bisa menari," bisik Hein lembut, bibirnya nyaris menyentuh telinga Hyungjin. Hyungjin menelan ludah. "Aku juga tidak menyangka, aku akan menikmatinya." Suaranya rendah, hampir bergetar. Hening sejenak, lalu tanpa aba-aba, keduanya terhenti di tengah tarian. Hein menatap matanya dalam-dalam, mencari sesuatu di balik dinginnya. Dan pada momen itu, Hyungjin menunduk, bibirnya menyentuh bibir Hein. Ciuman itu lembut, seolah ragu, namun syarat emosi yang tidak bisa ditahan lagi. Awalnya hanya sentuhan singkat, tapi Hein membalas, menutup mata dan membiarkan dirinya tenggelam dalam hangatnya. Jemarinya meremas jas Hyungjin, sementara tangan pria itu mengerat di pinggangnya, menahan seakan tak mau melepas. Ketika mereka terpisah, keduanya terdiam, napas terengah. Hyungjin menatap Hein dengan bingung, seolah baru menyadari apa yang barusan ia lakukan. "Kita, seharusnya tidak," katanya pelan, tapi suaranya tak terdengar meyakinkan. Hein tersenyum samar, meski jantungnya berdebar hebat. "Tapi kita melakukannya." Untuk pertama kalinya, wajah Hyungjin tidak bisa menyembunyikan kegundahannya. Ia menoleh menjauh, berusaha kembali tenang. Namun Hein tahu, batas kontrak itu mulai retak, dan retakan itu hanya akan semakin melebar. Malam itu Seoul terasa lebih tenang dari biasanya. Dari balkon apartemen mewah Hyungjin, cahaya lampu kota berkilau seperti lautan bintang yang terbalik. Angin musim panas membawa aroma lembut bunga dari taman di bawah, menambah keheningan yang intim. Hein bersandar di pagar balkon, gaun tipisnya bergerak pelan tertiup angin.
Matanya menatap jauh ke bawah, menikmati pemandangan kota yang sibuk meski malam sudah larut. Hyungjin berdiri tak jauh darinya, setelan jasnya sudah dilepas, hanya menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lelah, garis-garis tegang di rahangnya mengendur. Hyungjin si, suara Hein lembut, memecah diam. Kau terlihat berbeda malam ini. Seperti ada yang ingin kau katakan. Hyungjin menghela napas panjang, lalu menatap kota di depannya. Aku jarang bercerita soal ini. Suaranya berat, seperti membawa beban bertahun-tahun. Orang-orang hanya tahu aku CEO yang tenang, yang selalu berhasil. Tapi, mereka tidak tahu betapa seringnya aku kehilangan. Hein menoleh, wajahnya penuh perhatian. Ia tidak memotong, membiarkan pria itu melanjutkan. Aku pernah percaya pada seseorang, ucap Hyungjin akhirnya. Seorang wanita yang kupikir akan menjadi pendampingku. Aku membawanya masuk ke dalam hidupku, mempercayakan semua. Tapi dia meninggalkan aku. Tidak hanya itu, dia juga mengkhianati bisnis keluarga, menjual informasi ke pesaing. Ada jeda. Hanya suara angin yang terdengar. Aku belajar sejak itu, lanjutnya pelan, bahwa cinta bisa menjadi kelemahan. Dan seorang CEO tidak boleh punya kelemahan. Tanggung jawabku terlalu besar untuk mempertaruhkan perasaan lagi. Hein mendekat perlahan. Tangannya terulur, menyentuh lengan Hyungjin dengan hati-hati. Kau tidak lemah hanya karena kau pernah mencintai, katanya lembut. Kau hanya manusia, Hyungjin si. Tatapan mereka bertemu. Di mata Hein ada kehangatan yang membuat tembok es Hyungjin retak. Ia menatap lama, lalu tersenyum samar, senyum yang jarang muncul. Entah bagaimana, langkah mereka semakin mendekat. Hein kini hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Hyungjin mengangkat tangannya, menyusuri pipi Hein. Jemarinya berhenti di bibir penuh itu. Hein menutup mata, tubuhnya bergetar ringan karena sentuhan itu. Mereka saling mendekat, hingga akhirnya bibir mereka bertemu. Ciuman itu dalam, lebih lama daripada yang pertama. Tidak ada publik, tidak ada kontrak, hanya dorongan hati yang menuntun mereka. Hyungjin menarik Hein ke dalam dekapannya, tubuh mereka melekat. Tangan Hein melingkari lehernya. Sementara tangan pria itu menyusuri punggungnya dengan lembut, seperti ingin menghafal setiap lekuk. Napas mereka berbaur, panas dan cepat. Hein merasakan darahnya berdesir. Setiap belayan Hyungjin semakin menyalakan api di tubuhnya. Ia membiarkan dirinya hanyut, menikmati ciuman panjang yang membuatnya nyaris kehilangan kendali. Hyungjin mendorong pintu balkon, membawa mereka masuk ke ruang tamu. Tanpa sadar, mereka terhuyung hingga sofa. Ia menekan Hein perlahan ke sana, tubuhnya menunduk, ciuman mereka semakin intens. Tangan Hyungjin menelusuri lengan hingga pinggang Hein, membuat tubuhnya bergetar di bawahnya. Namun, tepat ketika batas hampir terlewati, Hyungjin berhenti. Ia menahan dirinya, dahi menempel pada dahi Hein, napas terengah. Aku tidak bisa, ucapnya dengan suara serak. Hein menatapnya, wajahnya memerah, bibirnya masih bergetar karena ciuman barusan. Kenapa? Hyungjin menutup mata, mencoba mengendalikan diri. Aku takut kalau aku terlalu jauh malam ini, aku tidak akan bisa kembali. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Keheningan melingkupi ruangan. Hein menggenggam tangannya, menatap dalam. Kalau begitu, jangan kembali. Kadang kita harus berani jatuh. Hyungjin si. Pria itu hanya menatapnya lama, seolah mencari jawaban di wajah wanita yang kini ada di hadapannya. Malam itu, mereka tidak melewati batas. Tapi api yang menyala di antara mereka sudah terlalu sulit untuk dipadamkan. Musim panas di Seoul semakin terik, tapi hawa yang menyelimuti hati Hein justru dingin dan menyesakan. Belakangan ini,
Ia mendengar bisikan-bisikan di belakang punggungnya. Di setiap acara perusahaan, selalu ada mata yang menatap sinis, bibir yang berbisik tajam. Katanya, wanita itu cuma aktris bayaran. Ah, wajar. Seo Hyung-jin terlalu pintar untuk jatuh pada gadis biasa. Perusahaan besar sekelas itu, masa ia menantu perusahaannya hanya seorang gadis tanpa nama? Hein pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya panas. Ia tersenyum, ia menegakkan tubuh, tapi setiap kata masuk seperti duri. Malam itu, mereka menghadiri jamuan bisnis yang penuh orang penting. Hyung-jin seperti biasa tampil sempurna. Jas hitamnya rapi, senyumnya tipis tapi menawan, aura dingin yang membuat semua orang segan. Hein, dengan gaun biru elegan yang membalut tubuh jam pasirnya, berjalan di sisinya. Namun, berbeda dari biasanya, Hyung-jin tidak menggenggam pinggangnya, tidak menunjukkan kedekatan di depan publik. Ia menjaga jarak, seolah Hein hanyalah rekan kerja yang kebetulan hadir. Ketika seorang pengusaha parubaya menyinggung, "Kudengar hubunganmu hanya sandiwara, Hyung-jin. Jangan bilang kau sedang main-main." Hyung-jin hanya menanggapi dengan tawa ringan, tanpa menepis atau membela. Hein menegang. Jantungnya berdegup kencang, menunggu pria itu mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar hanya jawaban dingin. Orang selalu punya asumsi. Biarkan saja. Seolah tidak ada apa-apa. Seolah dirinya memang tidak layak untuk diperjuangkan. Sepanjang malam itu, Hyung-jin nyaris tidak menyentuhnya. Bahkan saat seorang tamu pria terlalu lama menatap Hein dengan senyum penuh maksud, Hyung-jin hanya melirik sekilas lalu kembali ke pembicaraan bisnis. Ketika akhirnya mereka duduk berdua di mobil, dia menyelimuti. Lampu jalan berkelebat, tapi kehangatan malam itu sudah sirna. "Kenapa kau diam saja tadi?" Suara Hein pecah, penuh amarah yang ditahan. "Kenapa kau biarkan mereka meremehkanku seperti itu?" Hyung-jin tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras, tatapannya lurus ke depan. "Aku tidak perlu menjelaskan apapun pada mereka. Tapi aku perlu, Hyung-jin." Hein hampir berteriak. "Aku berdiri di sampingmu, jadi sorotan bersama. Dan yang kau lakukan hanyalah, membiarkan aku dihancurkan kata-kata mereka." Hyung-jin menghela napas berat. "Kalau aku terlihat membela terlalu keras, mereka akan semakin curiga. Aku tidak bisa tampak lemah hanya karena wanita." Kata terakhir itu menusuk. Wanita. Bukan kau. Bukan Hein. Hein menatapnya dengan mata berkilat basah. "Jadi benar, aku hanya boneka kontrak bagimu? Wajah manis yang kau sewa supaya keluargamu diam?" Hyung-jin menoleh, tatapannya tajam, tapi ada keraguan yang bersembunyi di balik mata gelap itu. Ia tidak menjawab, hanya kembali menatap jalan. Keheningan yang jatuh kali ini lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Hein menggenggam gaunnya erat, menahan tangis yang hampir pecah. Dalam hatinya, ada luka yang lebih dalam daripada ejekan publik. Luka karena orang yang perlahan ia cintai ternyata memilih melindungi citranya sendiri, bukan hatinya. Mobil melaju menembus malam, membawa dua hati yang sama-sama bergejolak, tapi semakin jauh satu sama lain. Pagi itu udara Seoul terasa panas dan lembab, tapi hati Hein lebih panas lagi. Kata-kata semalam masih terngiang jelas di kepalanya, membuat dadanya sesak. "Aku tidak bisa tampak lemah hanya karena wanita." Kalimat itu berulang-ulang, seperti palu yang memukul perasaannya hingga remuk. Ia duduk di meja makan apartemen Hyung-jin, berusaha menelan sarapan yang disiapkan pelayan, tapi suap pertama saja terasa pahit. Saat Hyung-jin keluar dari kamar dengan kemeja putih rapi dan dasi yang baru dikencangkan, Hein langsung menatapnya tajam. "Kita perlu bicara," ucapnya dingin. Hyung-jin berhenti, menoleh. "Tentang apa?" "Kontrak ini." Suara Hein bergetar, meski ia berusaha terdengar tegas.
Aku ingin mengakhirinya sekarang. Alis Hyungjin terangkat, tapi ekspresinya tetap datar. Masih ada 2 bulan tersisa. Aku tidak peduli. Aku sudah cukup merendahkan diriku. Aku tidak mau lagi berdiri di sampingmu, hanya untuk jadi bahan ejekan. Nada tinggi Hein membuat udara menegang. Hyungjin mendekat, suaranya rendah namun tegas. Hein, jangan gegabah. Jika kau pergi sekarang, semua akan jadi lebih buruk. Orang-orang akan benar-benar percaya kalau hubungan ini palsu. Apa peduliku pada itu? Bentak Hein. Air matanya mulai menggenang. Aku hanya peduli, karena aku sudah jatuh hati padamu, Hyungjin. Dan yang kulihat hanyalah tembok dingin yang tidak mau runtuh. Kata-kata itu menusuk. Hyungjin membeku, menatapnya lama. Ada kilatan emosi di matanya, tapi gengsi menahannya. Bibirnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya, kau terlalu terbawa perasaan. Tamparan keras mendarat di pipinya sebelum ia sempat menahan. Hein menatapnya dengan mata berair, lalu berlari keluar apartemen tanpa menoleh. Pintu tertutup keras, meninggalkan Hyungjin sendirian. Ia menyentuh pipinya yang panas karena tamparan, tapi lebih sakit lagi adalah dadanya. Sesuatu yang baru ia sadari, ia takut kehilangan. Namun seperti biasa, ia duduk, menarik napas dalam, dan memilih diam. Gengsi, tanggung jawab, dan ketakutannya menahan langkahnya untuk mengejar. Sementara itu, Hein kembali ke apartemennya. Begitu pintu tertutup, tangisnya pecah. Ia menjatuhkan tas ke lantai, lalu bersandar di dinding, tubuhnya bergetar. Semua emosi yang ia tahan akhirnya tumpah. Ia berjalan ke kamar, terhempas di atas ranjang. Tangannya meraba bantal, seolah mencari kehangatan tubuh yang tak pernah benar-benar ia miliki. Bayangan Hyungjin muncul jelas. Tatapannya yang dalam, genggamannya yang kokoh, bahkan ciumannya yang membuatnya hampir meleleh. Air mata semakin deras. Kenapa kau begitu bodoh, Hein? Gumamnya, menekan wajah ke bantal. Tapi di balik luka itu, kerinduan justru tumbuh semakin kuat. Ia merindukan sentuhan lembut di pipi, merindukan suara rendah yang menenangkan sekaligus menyakitkan, merindukan pria yang membuatnya marah sekaligus jatuh cinta. Malam itu, ia terlelap dengan mata sembab, dikelilingi bayangan yang tidak bisa ia usir. Dan di sisi lain kota, Hyungjin berdiri lama di depan jendela kantornya, menatap gelap langit Seoul dengan pikiran kalut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali, bukan atas perusahaan, tapi atas hatinya sendiri. Hujan musim panas turun deras di Seoul malam itu. Jendela apartemen Hein bergetar oleh suara derasnya, seolah langit ikut menangis bersamanya. Ia duduk di sofa dengan piyama tipis, segelas wine setengah penuh di meja. Matanya masih bengkak, wajahnya pucat. Sejak pertengkaran itu, ia mencoba meyakinkan dirinya untuk melupakan Hyungjin. Tapi setiap detik justru membuat kerinduan kian perih. Ketukan di pintu membuat jantungnya berdegup kencang. Awalnya ia mengira hanya halusinasi, tapi suara itu datang lagi, lebih keras. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Di sana berdiri Hyungjin, basah kuyup diterpa hujan. Kemeja putihnya menempel di tubuh atletisnya, rambutnya berantakan, wajahnya tegang. Hein, suaranya serak. Aku harus bicara. Air mata langsung menggenang di mata Hein, bercampur antara marah dan lega. Untuk apa kau datang? Untuk bilang lagi kalau aku terlalu terbawa perasaan. Hyungjin melangkah masuk tanpa izin, menutup pintu dengan hentakan. Tidak. Aku datang untuk bilang kalau aku juga sudah terbawa perasaan. Sejak lama. Hein terpaku. Kata-kata itu seperti mimpi. Hyungjin mendekat, jaraknya semakin kecil, napas hangatnya bercampur dengan dinginnya hujan yang masih menempel di kulit. Aku bodoh, lanjutnya dengan suara berat.
Aku terlalu sibuk menjaga citra, terlalu takut pada masa lalu. Tapi ketika kau pergi, aku sadar, aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan apapun di dunia ini. Air mata Hein jatuh. Ia menggigit bibir, tubuhnya bergetar. Kau, serius? Sebagai jawaban, Hyungjin menangkup wajahnya dan mencium bibirnya. Kali ini tidak ada keraguan, tidak ada batas. Ciuman itu dalam, basah, penuh emosi yang tertahan. Hein merespons dengan rintihan pelan, tangannya melingkari lehernya, menariknya lebih dekat. Mereka terhuyung ke sofa, ciuman tak terputus. Hyungjin menelusuri rahang hingga leher Hein dengan bibirnya, membuat tubuhnya gemetar. Piyama tipisnya terasa semakin panas, sementara jemari Hyungjin dengan hati-hati namun pasti mulai melepaskan kancingnya. Pakaian jatuh satu persatu, disertai desahan dan ciuman yang semakin dalam. Hein menelusuri punggung Hyungjin, merasakan ototnya tegang di bawah kulit basah. Hyungjin, bisiknya lirih, matanya terpejam. Pria itu menatapnya, matanya gelap tapi penuh cinta. Malam ini, tidak ada kontrak. Hanya kau dan aku. Mereka bercinta dengan keintiman yang tak pernah mereka bayangkan. Setiap sentuhan bukan sekadar nafsu, tapi ungkapan perasaan yang selama ini terikat dalam diam. Napas mereka berpadu, tubuh mereka menyatu, dan waktu seolah berhenti di antara pelukan yang begitu total. Setelah klimaks mereda, mereka tetap saling berpelukan, kulit masih lengket oleh keringat dan sisa hujan. Hein menyandarkan kepala di dada Hyungjin, mendengar detak jantungnya yang cepat. Aku tidak mau ini berakhir, bisik Hein, hampir takut suaranya akan pecah. Hyungjin mengecup keningnya, mengeratkan pelukan. Tidak akan. Mulai malam ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Di luar, hujan perlahan reda. Di dalam, badai di hati mereka akhirnya menemukan pelabuhan. Musim panas datang, langit Seoul membentang biru dengan hangat yang tidak menyesakkan. Angin dari sungai Han berembus lembut, membawa aroma air dan kehidupan yang berdenyut di kota. Hein duduk di tepi sungai, jemari tangannya bertaut erat dengan jemari Hyungjin. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi batasan kontrak, hanya dua hati yang memilih berjalan bersama. Beberapa minggu sebelumnya, kontrak mereka resmi berakhir. Keduanya sempat berpikir, apa yang akan terjadi setelahnya? Namun, jawaban itu datang dengan sederhana. Hyungjin, dalam ketegasannya yang khas, menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi hidup dalam hubungan yang berpura-pura. Ia ingin Hein berada di sisinya, bukan sebagai pasangan kontrak, tetapi sebagai wanita yang benar-benar ia cintai. Keluarga Hyungjin awalnya masih menyimpan keraguan. Beberapa kerabat berbisik, mempertanyakan apakah Hein hanya ingin keuntungan dari nama besar keluarga itu. Namun, seiring waktu, ketulusan Hein berbicara lebih lantang daripada semua gosip. Ia tetap mendampingi Hyungjin, bahkan di saat dunia bisnis menuntut pria itu dengan tekanan yang besar. Ia hadir dengan empati, dengan cinta yang tidak pernah menuntut balasan. Suatu malam di rumah keluarga besar, Hein berani berdiri di samping Hyungjin, menatap semua mata yang memandangnya dengan curiga. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Hubungan kami tidak pernah sempurna. Kami jatuh, kami berdebat, kami hampir menyerah. Tapi justru karena itu, aku tahu perasaanku padanya nyata. Aku mencintai Hyungjin, bukan karena keluarganya, bukan karena statusnya, tapi karena dia adalah dirinya sendiri." Keheningan memenuhi ruangan. Hyungjin menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya di hadapan semua orang. Dan aku mencintainya. Aku tidak peduli lagi dengan pandangan orang. Aku hanya tahu, hidupku tanpa dia akan kosong. Itulah titik baliknya. Keluarga yang tadinya ragu perlahan menerima. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena mereka melihat, di mata Hyungjin dan Hein, ada kejujuran yang tidak bisa dipalsukan.
Kini, di tepi Sungai Han, semua itu terasa seperti kenangan jauh yang akhirnya membawa mereka ke sini. Hein menatap air yang berkilau diterpa matahari sore, lalu bersandar di bahu Hyungjin. Dulu, aku tak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, ucapnya lirih. Hyungjin tersenyum, jemarinya membelai lembut rambutnya. Aku pun sama. Kupikir aku hanya bisa mencintaimu dalam batas kontrak. Tapi nyatanya, cintaku padamu melampaui semua itu. Ia kemudian menoleh, menatap Hein dengan sorot mata yang kini lebih lembut daripada sebelumnya. Mata seorang pria yang akhirnya berani melepaskan gengsi demi cinta. Maukah kau benar-benar tinggal di sisiku? Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk semua musim panas, musim dingin, dan semua waktu di antara itu. Pipi Hein memerah. Air matanya berkilau, bukan karena sedih, melainkan bahagia yang meluap. Ia mengangguk, lalu tersenyum kecil. Aku akan tinggal, Hyungjin. Aku ingin bersamamu, apapun yang terjadi. Mereka tertawa kecil, lega seolah beban besar akhirnya terangkat. Lalu, tanpa peduli dengan orang-orang yang berjalan di sekitar, Hyungjin menunduk dan mengecup bibirnya dengan lembut. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi peran. Hanya cinta yang akhirnya menemukan bentuk paling murni. Sore itu, di bawah langit musim panas, mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri tepian Sungai Han. Masa lalu penuh luka dan kebohongan kini sudah ditinggalkan. Di depan, terbentang masa depan yang belum pasti, tapi untuk pertama kalinya, mereka berdua siap menjalaninya, bersama, dengan cinta yang nyata. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.